Velodrome, mana suaranya? Let's go to Lane of Dawn. Ini dia misi Sang Raja menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ada one-one yang bertukar ya. Ada di tangan Kamsi, sekarang ada di tangan Toy. Tapi Kimi kembali muncul yang sempat di playoff ini pick rate-nya lumayan turun. Karena entah kenapa dari Kimi sendiri juga orang lebih ke sudah terbiasa mungkin. Yap, waduh. Threat damage saja. Dari Emblem jelas ya one-one. Dengan Pull Yourself Together Inspire yang lebih cepat dari segi cooldown. Sementara kalau Harith, ya ini pasti pakai Discord, ada Tenacity tapi mid lane damage terjadi. Yap, itu dia. Aboy dengan Kimi ya. Di bagian tengah dengan damage per second yang diharapkan ya. Ini bisa mendongkrak juga di awal game ya. Dan bisa membantu menghantarkan damage-nya juga. Andai kalau kena, kalau tidak, akan berubah lagi kejadian. Namun di depan berbeda. Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Tyran. Oke, dia mau menangin rotasi di arah Experience ya. Karena Povius juga kalau match up sama Cici itu lumayan berat. Dan gue penasaran nih, Alpha tanpa support berarti ini one way ticket ketika dia pakai Spear of Alpha. Apakah nanti bisa efektif atau enggak? Karena menurut gue pun enggak ada lawan yang terlalu keras untuk di meltdown. Ini hanya ada Hits. Wits mundur lagi. Masih aman ya? Yap. Gak ada yang terlalu berlebihan juga dari keduanya. Ini trading damage agar nanti di turtle pertama mereka only untuk tahu. Oke, di tempat berbeda. Hidup. Coba untuk bisa mendekatkan tadi. Posisi ada di Baloi, mundur kembali. Aboy mengamankan wave minion terlebih dahulu. Lumayan ya. Ini dari keduanya, apalagi dari mid lane ya, dia punya tipikal DPS. Yang dimana pop damage adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di awal. Yap, Tapi wave untuk setup, Oke, hampir saja tadi. Ada dua player di area mid dari kick yang terancam, namun sekarang Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke area dan tonton sebelum ada flicker tadi udah terlihat bahkan untuk sekarang Rich terjebak, berhasil didapatkan. Menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan karena ada sebuah damage kagetan. Agresif mendadak dilakukan oleh King dan sekarang turtle-nya mereka take over. Di tempat yang berbeda ada sebuah hal lagi dilakukan. Bahkan untuk sekarang ada Repet satu dalam satu pula yang sudah dikeluarkan oleh Indok, tapi Indok terjebak sendirian dan ini menjadi keuntungan kembali kau untuk pemain dari King karena Indok tidak ada backup damage dan Sutsunya baru menjadi korban pula. Dan Badar cuan di awal game ini Lim. bahkan Gob yang gak berhenti. Zoning dilakukan, bukan hanya zoning, bahkan point kill didapatkan ke arah Sutsujin. Itu yang tadi sempat gue bilang, one way ticket. Spear of Alpha dibuka, gak ada lagi cara untuk kabur, gak ada lagi escape skill. Apakah itu memang menjadi jawaban dari RRQ atau menjadi satu buat celah kembali? Yap. Oke. Ini 3 poin kill plus turtle di 2000. awal. Buset, duit banget ini. Gig duit banget tadi dia bang. Masalahnya 2000 gold. Dan di kondisi mereka bawa Harith, mereka bawa Suyo. Untuk late game insurance, RRQ mereka hanya punya one-one. Alpha bukan tipikal late game. Bahkan kayak Jusin pun bukan tipikal late game. Jadi mereka benar-benar harus coba dari awal kasih agresivitas terbaiknya. Oke, sementara sekarang Gig hanya tinggal meneruskan ya start yang baik dari mereka. Tapi lumayan nambah ya untuk Geekfam. 26% tadi untuk audience prediction-nya sekarang naik ke 31. Oke, Aboy ketahuan tadi posisi beberapa pemain dari RRQ. Dia mundur, berhasil menyelamatkan diri. Dan Aboy masih selamat sejauh ini. Si aman. Boleh-boleh tadi flanking Aboy. Ya ini dia akan kasih damage ke siapapun sih ya. Dia lihat juga. Sementara nggak ada di build pick ya, semua udah pernah digunakan juga. Dan ini balance dengan badangnya. Bahaya loh. 6 kali Queen. Apalagi Kenzie dengan Harith-nya. Dari kemarin gue udah sempet bahas Harith dari Kenzie. Ini power pick bukan sembarang Harith tapi Yoji. Oke, sementara sekarang Gob sendirian harus melawan 3 player sekaligus. Bisakah Gob sepertanda sepertinya sejauh ini Gob masih mengapa posisi sedikit lebih tersisa. Ada Rapid Loss memang dibuka. Butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan arah Gob. Tapi sekarang Make It Check pun kembali hadir dan Suzuki sepertinya akankah bisa selamat karena masih dikejar dan tidak bisa Make It benar-benar mendapatkan, bahkan sekarang Baloi hadir. Make It dan juga Baloi mereka bekerja sama menjadi sebuah kombinasi begitu baik, namun tempat yang lain ada satu orang yang ke pick off pula. Solo kill, tutor one-one kah dari Toy? Karena Kenzie ternyata bisa untuk ditumbangkan, tapi Baloi masih dengan Baloi. Cover yang begitu pas tadi, timing yang sangat-sangat sempurna. Membuat Make It juga tumbang. Ya Make It tadi udah mau pergi balik arah Lim. Itu gak kelihatan darahnya. Balik arah dia sabet lagi. Dapat udah poin gila. Oke, tapi
Turtle kembali di setup. RRQ, mereka nggak boleh ngelepas Turtle. Ya Rarki harapannya benar-benar sekarang ada Itoy dong, tapi apa yang terjadi? Hampirnya tadi Rins bisa menjadi korban dan Aboy bisa mendapat keuntungan tersebut. Namun sekarang Aboy mencoba untuk jauh lebih agresif lagi, mencoba untuk bisa menekan dan juga maju. Tapi sekarang Baloy masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rins karena sedikit terlambat tadi follow up damage yang sudah dihasilkan. Hanya saja sekarang Make It mencoba maju ke arah Turtle-nya, bisakah dia mendapatkan dan berhasil. Kenapa dikeluarkan? Ada zaman force di dalam area tersebut, bahkan untuk sekarang Idok aja ngejetor nyawa saja, bahkan sekarang Toy menjadi korban yang lanjutannya. Selesai, benar-benar Kick mendapatkan keuntungan dan mereka superior banget. 2000 gold masih ya. Dan sekarang terbuka lagi dari mid-nya. Walaupun memang susah untuk ditabrak. Gops, santai ya. Belakangnya mau disabet Yoyo berapa banyak? Relax. Ya karena kalau secara team fight, memang dari Povius ini dia kuat banget kan untuk pegangin siapapun. War Axe menjadi item pertama untuk Garen dan Sutsujin. Bukan masalah item, jujur ini masalah dari Inemal tapi Spiro Alpha kembali. Oke, Make It sendirian, Make It berjuang, harus berhadapan dengan dua player sekaligus dan berhasil kabur. Make It, Rookie of the Season. Wow. Ini pegangan hero-nya dari Make It sini. Bahkan ketika dia negosiasi, Make It sendiri yang ngomong. Banyak yang bilang kalau dia cuma bisa Suyo. Ini dia sendiri yang ngomong tuh. Dan dapat sekarang Suyonya. Dan dia nge-pick itu kalau nggak salah udah di angka 20 ke atas. Banyak. Berapa? Emang spam di ini kan, Sasuke ini. Iya, kemarin itu kan kalau nggak salah Tanjung Duren 1 deh. Udah ke MPL 1 kayaknya. Iya, Tanjung Duren MPL 1 deh kemarin itu. Dan ini mobilitasnya juga cepet banget loh. Aboy, dan Aboy masih selamat sekarang. Ada Spiro apa langsung dikeluarkan. Counter. Tidak ada jalan pulang dan Suzuki langsung dikeluarkan bisa pisah. Selesai. Kembali. Kick Pop menemukan ritme permainannya. Ini dia yang gue bilang tadi loh. Spiro Alpha sekalinya dibuka, pasti semua mata langsung tertuju ke arah Sutsujin. Dan di bagian top lane, Kenzie-nya pun ini gak terbilang free. Memang ada 2 poin kill, tapi ada zoning-zoning yang dilakukan. Harapan RRQ masih ada di Toy sekarang. Tapi lihat goldnya, 4.000 di menit yang ke-7 loh. 4.700. Jadi kan tinggal mempertahankan aja, Crimson Beckett tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kenziski harus mundur sedikit. Ada sebuah pergerakan, Purif tadi udah langsung terlihat, langsung digunakan. Dan weakness point-nya tertahan. Ya tapi seenggaknya ada informasi ya, tanpa Purify. Ini bisa jadi Genshin ke arah Kenzie. Dan ya Turtle akan free. Perfect Turtle didapatkan defense. Mereka pegang kendali, mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa tidak ada high ground defender lagi nih. Dari RRQ mereka akan kesulitan ketika diserang oleh Geek. Wah tuh terlihat tuh, Idok jalan sendiri, iya udah mulai dibuntutin dulu. Jadi efisien ya. Harusnya memang akan jadi mata nih, Baloy ataupun dari Gops. Dan gue mempertanyakan untuk perbedaan item 2.700 lagi loh. Ya. Ini Suyonya Make It tajir banget. Ini udah bos apa ini kira-kira? Ini masih di bos. Udah bos gila kalian berhukum. Udah banyak banget sih. Masalahnya ya kita tahu fighter kan di awal biasanya unggul. Tapi ini lawannya fighter juga nih. Bahkan kalau ngomongin secure objektif, jelas Suyo dengan Soul Saver Retribution lebih enak. Maka Perfect Turtle lah yang muncul ya untuk Big Fan. Belum kita bahas dari experience. Memang gamenya terlihat lumayan pasif, teamfight-nya tuh hanya ada di objektif netral, tapi selalu diungguli oleh Geek. Oke, Aboy pede banget untuk bisa maju. Dengan ada Baloy pula tadi yang memang nge-zoning pula ke area terdepan. Mundur terlebih dahulu, Cyclone Eye kemana arahnya? Oke, balik ke tengah. Masih aman ya. Gak ada yang terlalu overcommit. Tapi seenggaknya lihat level dari Make It loh. Kita bahas soal experience 3 level. Ya. Sutsujin dia pernah mendapatkan rekor tercepat dengan alfanya di level 15. Under 9 menit. Tapi kali ini Make It benar-benar menggunting pergerakannya. Yap, ini dia. Baloyski akankah maju ke depan ataukah ini akan menjadi sebuah gertakan saya, tapi Rins kehilangan cukup banyak HP. Sementara itu, Geek mundur kembali. Mereka tidak mau terlalu maju. Hanya saja sekarang ada 2 player tadi yang menjadi korban dari Gops. Akankah mau dilanjutkan? Tidak, ternyata. Walaupun punya true damage, tapi Gops punya HP yang begitu banyak. Gak gampang pastinya untuk ditumbangkan. Pilihan yang baik untuk RRQ tadi gak komit ke arah Gops. Karena Kenzie siap, Baloy siap. Kalau memang tadi Spiro Alpha dikeluarin, lagi-lagi Sutsujin gue rasa akan tumbang. Ya, sementara sekarang Baloy bener-bener ya. Rumput manapun dicek-cekin. Itu dia, selalu dibuka, selalu dikeluarkan. Karena ya Badang dia gak perlu repot-repot, dia gak buka sticknya. Kalau dari stacknya nambah ya dapat Buset, Yoju. apa Trump Guardian? Oke. Apa yang terjadi di sisi yang lain? Karena The Lord yang free juga, karena ini bakal dilepas gue rasa untuk RRQ. Yap, free Lord untuk Geek Fam. Ini temponya gak hilang sama sekali loh.
Cukup kaget kita tadi, ada landing dadakan di situ. Ya karena mungkin mereka nggak mau kontes lagi, jadi mereka coba pakai BOG-nya. Oke. Sebisa mungkin yang akhirnya tetap tembus juga untuk mid lane. Yap. Dan sekarang satu central defense dari Araki sudah dibongkar. Kembali menjadi kutukan dan sekarang Kickbomb mendadak masuk ke ring yang menghilang. Bahkan Toy masih sempat terbang tapi belum ada hasil yang biasa dia dapatkan, tapi sedikit lebih tersisa dan Toy lejap. Benar-benar menjadi sebuah pukulan dilakukan oleh pemain dari Kickbomb. Satu persatu mereka rontokkan pertahanan RRQ. Ini masih di menit 10. Masih ada Holy Defense di bagian top lane tapi di mid. Udah berhasil dibuka top lane juga udah trigger lagi. Lord masih ada 8.000 loh. Ini keunggulan yang sangat nyata Geek Fam. Oke. Mereka tabrak. 8.000 perbedaan gol. Dan Naboy damage-nya sungguh-sungguh mematikan. Satu, Bestari dari Amit udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Idok masih berjuang untuk kehidupannya. Dairan mencoba untuk bisa mencari celah, tapi Maykits mundur kembali. Bottom lane kah yang akan coba dituju. Lagi-lagi dengan adanya Holy Defense, RRQ masih bisa bertahan. Dan jangan lupa, gue udah bilang tadi, RRQ mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Concentrate energy, Aboy mengutamakan sustain, mengutamakan durability. Dengan team fight jangka panjang yang memang sangat-sangat possible untuk Geek Fam. Ini bisa jadi kemenangan untuk Geek Fam lagi. Namun jangan lupa ya, satu celah saja yang dibutuhkan untuk RRQ. Membalikan keadaan andai memang itu ada, mungkin game ini masih bisa jadi late game. Yap. Mereka hanya tinggal untuk menstabilkan ini menuju ke late game dan semuanya netral kembali ya Lim ya. Mungkin perbedaannya hanya akan ada di area objektif, tapi setidaknya dari item dan juga level yang mereka bisa samain. Tapi itu lama banget sih. Iya pasti bakal lama dan mereka sanggup apa enggak gitu loh. Mungkin di 18 sampai menit 20. Dan Geek gak bakal membiarkan itu terjadi. Geek sekarang punya keuntungan yang berlimpah. Ya udah mereka hanya tinggal tutup game ini, tapi tetap dengan kedisiplinan yang mereka harus milikin. Mungkin dengan Lord yang ditunggu sekarang. Vision yang terbuka Idok. Coba untuk kebuka tapi jepit kan. Buset langsung dihajar begitu saja. Ini dia satu keuntungan kah yang didapatkan tidak ternyata karena Patron Guardian. Tapi kertas sekolah tadi terlihat antara Baloi dan juga Aboy. Mereka terikat berdua. Winter Crown item yang dipilih juga oleh Sutsujin. Ya memang kalau ngelihat dari damage untuk Geek Fam ini nggak bisa ditahan dengan item defense lagi. Mereka unggul jauh. Bahkan lihat goldnya Sutsujin 7.000. Perbedaannya 4.000 loh sama Make It. Ini dari segala lini. Hanya di XP aja. Dan perbedaan goldnya ini mengerikan sekali. 4.000, 2.000. Buset, Baloi. Kaget loh. Lihat Baloi ini kayak sabar gitu. Itu mau nggak mau. Dan gue mempertanyakan nih setup apa yang akan bisa diberikan oleh Dan RRQ. itu dia ada traction pull yang langsung dikeluarkan. Barusan, Spiro apa Aboy? tapi Aboy mendadak maju ke arah terdepan Aboy. Bisakah dia bertahan tapi terlalu kali ini Aboynya berhasil langsung dihancurkan, bahkan dari crossbow yang udah langsung dikeluarkan ada shutdown pula untuk Kensinski. Menjadi sebuah kerugian untuk pemain-pemain dari King. Flicker pun langsung dikeluarkan pula oleh Gops. Mereka hanya sisa bertiga, tapi sekarang dia mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Hanya saja ada Make It pula di bagian yang lain mencoba untuk bisa masuk tapi masih ragu pula. Keuntungan kali untuk RRQ mendadak mereka mendapatkan 3 player. Di momen Lord Spawn dan Baloi dipukul mundur lagi. So RRQ mereka melihat sebuah cahaya. Lord free untuk RRQ. Yap. Belum ada 1 menit dari apa yang kita sebutkan disiplin untuk Geek. Tapi apa yang terjadi? Bisa kalian lihat sendiri. Ya dimulai dari Aboy tadi terlalu depan. Terlalu gegabah untuk nabrak ke arah Sutsujin. Dan itu yang dimanfaatkan. Gue tadi udah bahas satu celah saja yang dibutuhkan oleh RRQ untuk dapetin gamenya. Yang traction pulse dan sekarang Rins berhasil menjadi 1 cemilan lagi untuk Geek. What happened with laner? Kita belum sampai 2 menit melihat Aboy yang tertangkap. Yep. The next Rins yang tertangkap. Ada apa dengan mid lane? Ini perbedaan yang cukup terlihat juga ya. Dengan tumbangnya Rins, Lord bisa dieksekusi Geek Fam. Mereka memang kehilangan tempo tapi gold masih dimiliki oleh mereka. Lihat di arah mid lane Baloi. Gak bisa ditimbangkan bawah doang nih. Inner turret di bagian bawah. Satu-satunya hal yang bisa diambil. Oke. Terlalu kuat tadi sepertinya Baloiski. Dia masih cukup anteng nyaman sendirian. Sementara sekarang momentum akan seperti apa? Bisakah diambil oleh Geek kembali dengan perbedaan reward yang semakin mengecil? 4.600 saja. Ya. Ini memang masih bisa jadi everybody games, tapi Rins hati-hati traction pulse ini. Mau nggak mau dia harus buka Crimson Beacon loh. Kalau dia nggak buka Flicker atau Crimson Beacon, dia akan tertarik dan itu akan dikomit. Yap. Tapi Naked juga bagus banget loh keputusan dia tadi. Sekarang Idok langsung di-crank begitu saja. Dan Idok selesai.
Gak bisa bahkan untuk EOG defensif tadi. Cancellation yang begitu baik, mini stun yang sangat banyak. Balo ini akan menjadi frontman lagi bersama dengan Gobs. Tapi balik lagi ya, ini Geek Fam akan bermain dengan waktu. Jangan sampai nanti ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Geek Fam lumayan lama sehingga RRQ bisa ngejar itemnya. Yap. Walaupun perbedaan goalnya tetap ada. Oke, traction pulse-nya dan Pao tidak mau Itu dia. balasan terlihat. Ada Crimson Beacon yang sudah dikeluarkan. Wave mini di bagian bawah. Ada Spiro Alpha. Sementara sekarang Baloiskinya terjebak sendirian. Darren dalam bisa ke Baloiskinya pun masih selamat. Akankah mereka paksakan kembali tapi ternyata untuk kali ini berhasil langsung dihilangkan. Menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari Kickbomb. Winter Crown langsung dikeluarkan pula untuk Gob tapi tidak untuk waktu yang karena Gob berhasil langsung dilencapkan begitu saja Matra Guardian. Tapi sekarang Baekitnya terjebak, Baekitnya sendirian, bisakah dia menyelamatkan diri dan Baekit masih berhasil kabur. Tapi Kenshitsky mulai mengacak-acak, satu menjadi korban, dua berlejap. Tapi Kenshitsky pun harus menukarkan nyawanya. Menyisahkan Baekit, Kenshitsky versus everybody. Hampir saja tadi meratakan teman-teman dari RRQ, namun sekarang RRQ unggul dari segi jumlah. Baekit memang tersisa sendiri, tapi power clear dari Baekit tidak bisa dianggap remeh juga. Turun kembali Geek Fam. Gold yang mereka ungguli tadi kembali ditarik ke 4.000 gold saja. Di momen Lord yang sedang muncul RRQ, mereka akan setup secara cepat. Yap, akan dipercepat di area dari Lordnya. Terlihat ada beberapa pemain namun di bagian bawah. Dragon Pulse langsung dikeluarkan. Tapi Spiro apa langsung dikeluarkan pula dan sekarang pertempuran yang akan terjadi. Tapi Baekit yang mulai maju ke depan akan menjadi bisa. Baekit menunjukkan retribution-nya. Tapi Gob jalan jam, depan berbeda. Ada pertemuan terjadi. Surjin masih berjuang untuk nyawanya. Bahkan untuk sekarang terlihat Baekit menjadi korban menyisakan dua player saja. Oh no, Geek Fam, mereka memang punya Lord, mereka dapat Lordnya. Tapi 30 detik untuk respon time Baekit dan juga Aboy seenggaknya akan ada beberapa tarik lagi yang mulai terbongkar RRQ. Mereka pegang temponya sekarang, mereka akan dorong dari mid lane. 3 lane harus dikontrol, tapi tetap harus ada lane yang dipaksa. Oke, bagi tengah. The Conceal yang terlihat. Sekarang sekarang Aboy. Oli kristal di dalam tubuhnya. Hey, mereka mencoba untuk bisa memaksakan Nilin. Untuk bisa mendapatkan ke arah satu bestar di area mid. Tapi di bagian atas dipertahankan oleh Kenshitsky. Mundur sih, udah saatnya RRQ mundur. Tapi itu dia, satu best turret. Ini adalah momennya RRQ membalikan semua dari goldnya. Sekarang hanya ada keuntungan satu best turret. Aman, tenang. Iya, tenang. Masih aman. Udah ya. ada 2 player yang berjaga tuh ya. Makan, walaupun clearnya lama ya. Itu min 1 jantung untuk teman-teman RRQ kalau telat. Tapi aman. Sementara Lord selanjutnya ini sudah menjadi Lord Esports loh. Gak bisa sembarangan lagi. Dan lihat ya, power minionnya tadi. Itu sakit banget ngegebukin best. Itu kalau udah dibiarkan lawan dari Lord sendiri, Lord juga ketar-ketir ya. Iya, di atas menit 19 ya, kalau nggak salah 19 atau 20. Itu akan lebih kuat minion, super minion yang ketika best turret hancur, daripada super minion yang diproduksi oleh Lord tanpa best turret yang hancur. Tapi dari 3 item, udah full item juga ya, Sujin. Dia bermain dengan defensive item, pilihan terbaik. Sementara Suyo-nya Baekit nih. Mau nggak mau dia full damage. Tapi ternyata ada satu Queen Swing. Dia butuh defensif juga. Lebih ke cooldown dari skill yang bisa ke-trigger sih. Dari Queen Swing ini yang diperlukan. Tapi ada satu winter ya, ingat. Hanya ada satu winter nih. Di Gobs doang. Jadi crossbow of tank. Gua rasa ini bisa lumayan maksimal. Oke. Belum ada lagi satu item penangkal ya. Apabila nanti Toy bisa mengeluarkan karena crossbow of tanknya. Tapi mereka pun masih menunggu. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Ya, siapapun itu. Udah melihat tadi kan, 8.000 gold loh perbedaannya. Tapi miss move dari Aboy itu bisa langsung dikembalikan. Dan kita melihat juga miss move dari Rin di arah mid lane. Walaupun temponya udah dipegang RRQ, hilang lagi. Ini seru nih. Kick, mereka harus disiplin. Mereka benar-benar harus bisa ngebalikin lagi apa yang sudah mereka milikin tadi. Namun ada sebuah serangan kayak langsung dilakukan. Dan sekarang Baekitnya sendirian tertinggal ataupun Baloy tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Baloy masih selamat sejauh ini. Dia hanya threat damage sih. Tadi initiate-nya hanya ada di unbreakable-nya Idok. Tapi mau dibalikin Oxil. Yap, ya itu dia. Fist break dikeluarkan walaupun sejauh ini masih belum ada hasil apa-apa. Tapi Aboy dan juga Megis ada di bagian belakang. Seperti apa damage yang akan mereka antarkan dari kanan susu. Dia pun masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman. Dan Baloyskinya berusaha untuk bisa mengamankan diri. Curtain Skull-nya begitu baik. Bahkan Aboy-nya pun lejap seketika. Dan Toy. Wow, double kill tadi berhasil diambil.
Dua member yang hilang, RRQ. Mereka bisa set up dari Lordnya, namun hati-hati. Make it tertangkap. Make it ya tertangkap bahasa Make it. Apa yang terjadi? Geek Bomb. Wow. Wait, RRQ. Mereka merubah tujuan dari Lord. Mereka akan coba untuk end game. Oke. Mereka unggul dari jumlah 2 member saja dari Geek. Mampukah mereka bertahan? Mereka tidak mau membawa Lord. Mereka ingin langsung menutup ke arah satu game ini. Kenziski sudah membuka dari satu. Dapat force yang dimiliki. Kenziski berhasil dihancurkan. Hanya menyisakan satu katapult saja. Bisakah langsung dihilangkan oleh Gong? Karena sejauh ini masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Winter Crown sudah dikeluarkan. Tapi tiba ada videonya Lim. Wait, Aboy spawn bersama dengan Baloy. Mampukah Geek bertahan? Oke, Aboy spawn. Akan seperti apa? Traction push. Tapi Toynya pun langsung berfokus untuk bisa menutup game ini. Dan game 1-1. Comeback is real. Sang Raja sempat tertinggal 8.000 gold. Tapi bukan menjadi masalah. Satu kesempatan, satu celah.